Selamat pagi kelas 7B. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS hari ini. Bagaimana kondisinya? Baik, Bu. Ya, Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, Bu. Ya, terima kasih Jeremy. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu mengingatkan untuk tidak lupa mengisi absensi di Google Classroom, dan Ibu juga terus mengingatkan supaya kalian semangat dalam belajar dan terus menjaga kesehatan, khususnya di dalam masa pandemi seperti ini. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPS. Sebelum sampai pada materinya, Ibu ada beberapa pertanyaan. Siapa di antara kalian yang pernah pergi ke pasar? Jen. Aku. Jen pernah ke pasar. Jennifer Graciela pernah pergi ke pasar. Saya, Bu, saya pernah. Ya, hampir semuanya pernah pergi ke pasar. Kegiatan apa yang kalian lakukan di pasar? Coba satu orang menjawab. Membeli bahan makanan. Ada yang bilang makanan, ada yang bilang berbelanja. Hubungannya dengan materi pembelajaran kita hari ini nanti akan kalian pahami. Ya, Ibu akan share PPT, kalian cermati dan kalian dengarkan dengan baik. Lanjutan dari materi kita pada pertemuan sebelumnya mengenai lembaga sosial adalah lembaga ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga ekonomi dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan lembaga ekonomi dengan baik. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lembaga ekonomi dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis fungsi lembaga ekonomi dengan baik. Peserta didik terampil dan percaya diri dalam menyajikan hasil telaah mengenai fungsi lembaga ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya dalam bentuk PowerPoint. Penilaian pembelajaran. Ibu akan mengambil 3 nilai dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap dari tepat waktu atau tidaknya kalian bergabung dalam Zoom meeting. Kemudian Ibu minta mengaktifkan kamera selama kegiatan pembelajaran dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian pengetahuan, dengan kalian akan menjawab soal evaluasi pengetahuan pada Google Formulir. Nanti ada 10 soal PG. Dan penilaian keterampilan diambil dari apabila kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan menjawab pertanyaan sesuai soal, keaktifan berdiskusi dan berkontribusi, menggunakan bahasa yang baik dan benar, percaya diri saat presentasi dan bertanya jawab. Di sini Ibu memberikan ada 3 buah gambar. Coba kalian perhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ini. Nah, ada tidak yang bisa memberikan apa arti atau hubungan dari gambar ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Itu semua gambar-gambar yang biasa kita kunjungi kalau kita ingin misalnya membeli kebutuhan sehari-hari atau melengkapi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Jessie. Menurut Jessie itu adalah gambar yang ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari apabila ingin membeli kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Jessie, jawabannya luar biasa. Ibu lanjutkan. Pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat yang mengatur kegiatan produksi, konsumsi, distribusi demi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, sama dengan lembaga-lembaga yang sudah kita pelajari sebelumnya, lembaga ekonomi ini merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial, tetapi dia khusus menangani masalah kebutuhan masyarakat. Jadi, ada 3 bagian yang menjadi komponen dari lembaga ekonomi ini. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Produksi ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya ada perusahaan yang menghasilkan makanan, ada perusahaan yang menghasilkan pakaian. Distribusi ini kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi dia menyalurkan barang supaya barang yang dibuat di perusahaan atau di pabrik
bisa dipakai atau digunakan oleh konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Ini kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa. Contohnya kita mengkonsumsi makanan atau kita memakai pakaian dan menggunakan sepeda motor, itu merupakan jenis dari kegiatan konsumsi. Tujuan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi lahir sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan pengaturan bidang-bidang ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi, tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi ialah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat supaya kelangsungan hidup masyarakat bisa terjamin. Apa saja yang menjadi unsur-unsur lembaga ekonomi? Yang pertama ada pola perilaku. Ini maksudnya adalah salah satu unsur yang menimbulkan usaha manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam usaha memenuhi kebutuhan. Artinya, manusia akan berperilaku atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, budaya simbolis. Unsur ini merupakan adanya hak dagang atau hak paten atau merek atau slogan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, ada perusahaan-perusahaan yang membuat simbol tersendiri untuk menunjukkan identitas dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga, budaya manfaat. Budaya manfaat ini artinya ada manfaat yang diperoleh dari berbagai jenis lembaga ekonomi yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya dengan adanya pasar, dengan adanya supermarket, kita bisa memperoleh manfaat untuk memperoleh kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Jadi dengan adanya lembaga ekonomi dalam kehidupan kita seperti pasar, seperti swalayan, maka kita bisa mendapatkan bahan pangan yang kita butuhkan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Jadi, lembaga ekonomi ini memberikan pengaturan bagaimana perusahaan-perusahaan menggunakan tenaga kerja di tempat dia melakukan usaha. Yang keempat, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Jadi, lembaga ekonomi ini memberikan pedoman tentang berapa harga dari sebuah barang atau jasa. Jadi, tidak boleh ditentukan sendiri, gitu ya. Ada pedomannya, ada aturannya. Yang kelima, memberi pedoman tentang cara pengupahan. Jadi perusahaan-perusahaan yang mempunyai karyawan, yang mempunyai buruh atau pegawai, mereka ada aturannya. Bagaimana tata cara memberi upahnya, berapa besar, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contoh lembaga ekonomi. Yang pertama, ada lembaga keuangan. Ini merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya di bidang keuangan, seperti meminjamkan modal, menyimpan uang, dan meminjamkan uang kepada masyarakat. Contohnya apa? Contohnya ada Bank BNI, ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, ada Pegadaian, dan lain-lain. Di sini Ibu sertakan gambarnya dari masing-masing lembaga keuangan bank yang tadi Ibu sebutkan. Yang kedua, BUMN. Ini merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang modalnya berasal dari negara. Jadi BUMN ini perusahaan milik pemerintah yang modalnya ketika dia berdiri adalah modal atau uang milik pemerintah. Contohnya PT Pertamina yang bergerak di dalam penyediaan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian Garuda Indonesia, perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang transportasi pesawat terbang. Kemudian PT Kereta Api Indonesia, perusahaan pemerintah atau BUMN yang bergerak di bidang transportasi kereta, api, dan lain-lain. Untuk simbolnya Ibu sudah sertakan di sini, ya. Ada gambarnya masing-masing. Yang ketiga, BUMS merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta yang modalnya berasal dari swasta. Swasta di sini maksudnya bisa perorangan atau individu, bisa juga kelompok. Contohnya ada PT Indofood, kalian pasti kenal dan tahu dan sering dengar ini, ya kan? PT Indofood ini gambarnya.
berbagai jenis makanan dihasilkan oleh perusahaan ini. Ada di sini gambarnya, ada saus, ada kecap, ada Indomie gitu ya. Ada Citato, pasti sering kalian konsumsi produk dari PT Indofood ini. Yang kedua, PT Wings Food, ini juga perusahaan yang bergerak di dalam produksi makan-makanan. Kemudian PT Sosro, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam pembuatan berbagai jenis minuman. Kemudian PT Coca-Cola Company adalah sama dengan ini, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan berbagai jenis minuman ringan. Contoh lembaga ekonomi yang lain, selain yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada lagi lembaga ekonomi lainnya yang menjadi tempat atau sarana untuk mendapatkan barang dan jasa, sarana jual beli, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pasar. Ini ya, di pasar ini dapat diperoleh berbagai jenis bahan makanan. Kemudian tempat perbelanjaan modern, ini contohnya nih, ada Alfamart, kemudian ada juga tempat perbelanjaan besar seperti mall atau hipermarket. Itu tadi penjelasan Ibu secara singkat mengenai materi kita hari ini, lembaga ekonomi. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Baik, kalau tidak ada, kalian akan masuk ke dalam Zoom meeting kelompok masing-masing. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa dimunculkan atau pertanyaan apa yang bisa kalian berikan untuk dibahas di dalam kelompok? Kalau kayak salon atau barbershop itu termasuk lembaga ekonomi atau bukan? Pertanyaan yang bagus dari Jovanka. Barbershop itu termasuk lembaga ekonomi tidak, Bu? Ya, termasuk. Karena di sana ada kegiatan menghasilkan jasa. Jadi barbershop itu yang dia jual kepada pelanggannya adalah jasa untuk memotong rambut. Terima kasih Jovanka. Kyle, dibuat di chat ya. Kenapa harus ada lembaga ekonomi, Bu? Nah, lembaga ekonomi hadir untuk mengatur supaya kegiatan konsumsi, produksi, distribusi seperti yang tadi Bu jelaskan berjalan dengan baik. Jadi nanti ada orang yang kegiatannya menghasilkan barang, ada orang yang kegiatannya menyalurkan barang, dan ada orang yang kegiatannya mengkonsumsi barang. Jadi pengaturannya berjalan dengan baik. Oke, kalau sudah tidak ada, ya Jen? Aku mau tanya lagi. Ya. Terus fungsi lembaga ekonomi buat kehidupan kita sehari-hari itu apa? Terima kasih Jen, pertanyaannya baik sekali ya. Jen bertanya, terus fungsi lembaga ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Nah, itulah pertanyaan yang akan kalian bahas di dalam LKPD. Kalian akan masuk ke dalam Zoom meeting kelompok masing-masing dan mengerjakan LKPD. Waktunya Ibu berikan 20 menit dan Ibu akan jelaskan dulu LKPD-nya. Jovanka, apakah sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Ya. Di sini Ibu sudah menyertakan tujuan pembelajaran. Kriteria penilaiannya adalah apabila menjawab pertanyaan sesuai soal, keaktifan berdiskusi dan berkontribusi, menggunakan bahasa yang baik dan benar, percaya diri saat presentasi dan tanya jawab, dan rentang skor 1-4 di sini Ibu berikan keterangan. 1, apabila kurang berkontribusi dan kurang aktif, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Langkah kerjanya adalah kalian bergabung ke dalam Zoom meeting kelompok, waktu pengerjaannya diberikan selama 20 menit, kerjakan dengan aktif bertanya jawab, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jawaban soal dari pengamatan lingkungan sekitar kalian, bahan ajar atau handout yang sudah Ibu berikan, buku cetak dan media internet. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai soal dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini ada gambar dan artikel yang Ibu sertakan, kemudian ada 3 soal yang harus kalian bahas di dalam kelompok, dan nanti jawaban dari soal tersebut kalian akan buat di dalam bentuk media PowerPoint. Dan Ibu akan share juga bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di GCR dan di grup WA, dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, 5, 6, 7, dan 8. Jadi kalian silahkan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari buku cetak, dari bahan ajar, dari
pengamatan kalian di lingkungan sekitar dan juga termasuk media internet, silahkan masuk ke dalam Zoom meeting kelompok masing-masing. Silahkan.